Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Putri Sri Ani, serta rekan saya Vina Meifasari dan juga Adinda Siti Aisyah Ghaffar akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai merancang sistem informasi berbasis komputer dengan menggunakan penyimpanan data dengan database yang usaha kami namakan dengan salon dan makeup Kiowo. Untuk yang penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Adinda Siti Aisyah Ghaffar. Kepada Adinda disilahkan. Baik, terima kasih kepada Putri. Salunan Makeup Kio pada kali ini kami memiliki beberapa tabel, queries, dan juga info dan report. Untuk tabel sendiri kami memiliki tabel indeks, keterangan transaksi, kode akun, tabel data karyawan, dan juga tabel gaji. Sedangkan untuk queries kami memiliki beberapa queries, diantaranya queries aktiva lancar, aktiva tetap, biaya, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada form, diantaranya ada form edit transaksi, form gaji, form input karyawan, form input transaksi, dan juga form referensi. Selanjutnya ada reports, diantaranya yaitu buku besar, jurnal umum, laporan arus kas, laporan perubahan modal, neraca, dan lainnya. Mungkin langsung saja ke pembahasannya, diantaranya yaitu terdapat form. Untuk form ini yang pertama terdapat form input transaksi. Untuk form input transaksi ini berfungsi sebagai memasukkan ataupun merekap transaksi yang terjadi selama 1 bulan ataupun periode berjalan dari salon dan makeup Kiowo. Dalam form input transaksi ini akan diperbaiki dalam form edit transaksi. Dan hasil rekapan dari form input dan edit transaksi ini akan direkap di dalam tabel keterangan transaksi, yaitu keterangan transaksinya bakal ada apa aja, dan juga untuk nominalnya akan direkap di dalam tabel transaksi keuangan. Selanjutnya, terdapat form input karyawan, yaitu mencakup data-data karyawan yang akan bekerja di dalam salon dan makeup Kiowo. Untuk form ini akan direkap di dalam tabel data karyawan. Nah, di sini juga ditampilkan terdapat 4 karyawan dari salon dan makeup Kiowo. Selanjutnya, yaitu ada form gaji. Form gaji ini yaitu untuk merekap ataupun mendata dari gaji pokok, bonus, dan potongan masing-masing karyawan. Nah, hal ini akan direkap lagi dalam tabel gaji. Di sini contohnya terdapat dari Siti Aisyah dengan diwakilkan nomor NIK-nya, lalu dicantumkan gaji pokok, bonus, dan potongannya. Lalu, selanjutnya itu form referensi. Hal ini untuk memudahkan dari pegawai untuk memeriksa masing-masing kode akun. Nah, di sini akan terhubung dengan tabel kode akun. Di antaranya ada kas, pelengkapan inventaris kantor, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya disilakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada query, di mana query ini berfungsi untuk mengolah data, mengurutkan, menampilkan, dan juga mengelompokkan data. Di mana sebelum membuat query ini, kita perlu membuat relationship seperti ini terlebih dahulu pada Microsoft Access kita untuk dapat menghubungkannya. Setelah membuat relationship ini, maka nanti kita dapat menghasilkan beberapa query yang kita butuhkan, seperti query aktiva lancar contohnya. Nah, pada query aktiva lancar ini terdapat akun number, nama akun, debit, dan juga kreditnya. Di mana di dalam query aktiva lancar hanya terdapat akun-akun aktiva lancar saja, seperti kas, perlengkapan, inventaris kantor, dan sewa dibayar di muka. Selanjutnya, ada query aktiva tetap, yang mana dalam hal ini hanya terdapat peralatan salon sebagai aktiva tetap yang diberi account number dengan 1-211. Dan juga ditunjukkan di sini seberapa besar saldo debit kredit dan juga saldo akhir dari peralatan salon.
Selanjutnya masuk kepada query biaya. Di sini pada salon makeup Kyowo terdapat beberapa jenis biaya. Yang pertama yaitu ada gaji karyawan, beban listrik dan air, dan yang ketiga beban pemeliharaan gedung. Dan di sini juga terdapat jumlah debit, jumlah kredit, dan juga total saldo. Untuk selanjutnya kita masuk kepada query buku besar, di mana pada buku besar ini mengelompokkan berdasarkan nama-nama akun yang sama, seperti misalnya kas. Contohnya pada hal ini kita perlu memasukkan nomor akunnya. Jika kas berarti kodenya adalah 1-111. Lalu kita tekan OK. Maka di query buku besar ini akan keluar nama akun kas saja dan akun nomornya juga kas saja. Untuk indeks di sini terdapat nomor indeks 1, 2, ataupun 3, yang mana indeks ini menjelaskan bahwa kas tersebut harusnya ada yang berasal dari investasi, operasi, dan juga pendanaan. Untuk keterangan transaksinya adalah keterangan transaksi yang berpengaruh pada kas. Contohnya mendirikan usaha dengan modal 200 juta, maka hal ini akan berpengaruh pada kas dan juga modal. Dan juga misalnya menyewa ruko untuk salon, maka hal ini akan berpengaruh pada beban ruko dan juga kas. Namun yang tercatat dalam query buku besar ini, untuk sejenis kas, maka hanya kas saja yang keluar. Nah, selanjutnya query gaji yang sudah kita dapatkan dari form atau tabel gaji yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini tergambar nama-nama karyawan yang ada pada usaha salon dan makeup Kyowo, ID gajinya, gaji pokoknya, bonus, potongan, dan juga gaji bersihnya. Untuk query kas tergambar beberapa nama akun kas saja yang terdiri dari beberapa keterangan transaksi dan juga nomor transaksi. Untuk query laba rugi, di sini kita dapat melihat bahwa sudah tergambarkan berapa total laba atau rugi bersih yang diperoleh salon dan makeup Kyowo selama periode 1 bulan. Untuk query modal, terdapat modal awal salon yaitu sebesar 200 juta. Untuk query modal akhir, karena terdapat beberapa penambahan modal dan juga penambahan laba atau rugi bersih dan terdapat pengurangan oleh prepay, maka didapat modal akhir salon dan makeup Kyowo sebesar 204.900.000. Untuk query pasifa, totalnya ada sebesar 209.900.000. Di mana ini kita peroleh dari total saldonya ditambah dengan modal akhir. Untuk query pendapatan, kita dapat dari beberapa pendapatan spesifik yang telah ada pada salon Kyowo. Yang pertama yaitu ada pendapatan rias, dan yang kedua ada pendapatan perawatan rambut yang memiliki saldo masing-masing sebesar 17.500.000 dan 1.300.000. Untuk query prepay ini terdapat pengambilan prepay oleh owner sehingga berpengaruh kepada modal. Untuk prepay ini total saldo yang diambil adalah sebesar 9.500.000. Untuk query total aktiva ini terdapat total aktiva yang ada pada salon dan makeup Kyowo, di mana aktiva ini terdiri
dari peralatan, perlengkapan, dan hal-hal lainnya. Untuk utang usaha, terdapat utang usaha pada salinan Make Up Kiowo yaitu sebesar 5 juta. Untuk jurnal umum dapat kita lihat seperti ini, bahwa pada transaksi tanggal 1 Januari 2021 terdapat ayat jurnal umum, yaitu ada kas pada modal, di mana keterangan transaksinya itu adalah mendirikan salon dengan modal 200 juta. Untuk yang di tanggal 2 bulan Januari, kita beri nomor transaksi 002. Yang mana di sana berpengaruh pada ayat jurnal, sewa dibayar di muka, dan pada kas. Itu keterangan transaksinya untuk menyewa ruko untuk salon dengan masa kontrak 5 tahun. Begitu juga dengan keterangan transaksi lainnya yang dilakukan oleh salonan Make Up Kiowo selama 1 bulan. Untuk subquery Aktiva ini, terdapat beberapa nama akun Aktiva saja yang dijabarkan semuanya pada subquery Aktiva ini. Seperti nomor transaksi, tanggal, account number, nama akun, indeks, keterangan transaksi, debit, dan juga kredit, serta saldo akhir dari Aktiva tersebut. Untuk laba rugi di sini digambarkan tentang apa-apa saja yang mempengaruhi laba rugi, yaitu ada pendapatan yang terdiri dari pendapatan rias dan perawatan rambut, juga beban gaji, beban listrik, dan beban pemeliharaan gedung. Dan selanjutnya itu ada subquery pasiva, di mana ini terdapat hal-hal yang mempengaruhi pasiva, seperti utang usaha. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai report akan dijelaskan oleh rekan saya, Vina Mepasari. Kepada Vina, disilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada report. Yang pertama ada report buku besar. Pada report buku besar kurang lebih sama seperti query buku besar. Untuk membukanya harus menggunakan akun number yang sudah dibuat sebelumnya. Misalkan kita ingin membuka akun kas, maka kita harus menginput akun number yaitu 1/111. Dan keluarlah data dari buku besar akun kas. Total saldo balance debit dari saldo akun kas ini sebesar 126.200.000. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Berikut adalah data jurnal umum dari salon dan Make Up Kiowo per 31 Januari 2021. Oke, lanjut ke laporan arus kas. Pada laporan arus kas, terdapat 3 arus kas, yaitu yang pertama arus kas dari kegiatan pendanaan dengan total 190.500.000. Yang kedua yaitu arus kas dari kegiatan investasi dengan total 78.700.000. Dan yang terakhir yaitu arus kas dari kegiatan operasi yaitu dengan total 14.400.000. Jadi kenaikan ataupun penurunan kas di akhir periode yaitu sebesar 126.200.000. Lanjut yaitu laporan perubahan modal.
Pada laporan perubahan modal dari Salon dan Makeup Kiowo per 31 Januari 2021 dengan modal akhir yaitu sebesar 204.900.000. Setelah itu yaitu neraca. Berikut adalah data dari neraca Salon dan Makeup Kiowo. Yang pertama ada aktiva dengan total aktiva 209.900.000. Kemudian ada pasiva dengan total pasiva 209.900.000. Lanjut ke report laba rugi. Pada report laba rugi terdapat dua akun yaitu pendapatan usaha dan biaya-biaya. Total dari pendapatan usaha yaitu sebesar 18.800.000 dan total dari biaya-biaya sebesar 4.400.000. Selanjutnya itu report laba rugi. Report laba rugi total ini diambil dari pengurangan antara pendapatan usaha dan biaya-biaya yang menghasilkan laba bersih sebesar 14.400.000. Selanjutnya itu slip gaji. Slip gaji ini adalah penggambaran dari gaji pokok, bonus, potongan, dan juga gaji bersih dari para karyawan. Berikut adalah contoh dari slip gaji Siti Aisyah. Selanjutnya itu subreport laba rugi. Subreport ini berfungsi untuk menunjukkan akun dari biaya-biaya yang dikeluarkan dengan total biaya sebesar 4.400.000. Selanjutnya yaitu subreport aktiva lancar. Pada subreport aktiva lancar ini terdapat akun-akun seperti inventaris kantor, kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan total dari aktiva lancar itu sebesar 179.900.000. Selanjutnya yaitu aktiva tetap. Akun dari aktiva tetap yaitu peralatan salon dan total dari aktiva tetap yaitu sebesar 30 juta. Selanjutnya yaitu subreport modal usaha. Subreport modal ini menunjukkan data dari modal. Yang pertama ada modal awal di store yaitu sebesar 200 juta, pengeluaran privé sebesar 9.500.000, laba atau rugi bersih sebesar 14.400.000, dan modal akhir yaitu sebesar 204.900.000. Selanjutnya yaitu subreport dari total aktiva. Subreport dari aktiva lancar dan aktiva tetap sebelumnya dijumlahkan dan menghasilkan total dari aktiva sebesar 209.900.000. Selanjutnya yaitu subreport utang usaha. Total dari utang usaha salon dan makeup Kiowo yaitu sebesar 5 juta. Subreport terakhir yaitu subreport total aktiva. Subreport total aktiva ini diambil dari jumlah subreport modal dan subreport utang usaha, yaitu dengan total 209.900.000. Selanjutnya yaitu ada form switchboard. Form switchboard ini merupakan rangkuman dari semua data dari database salon dan makeup Kiowo. Pembuatan switchboard ini dilakukan dengan pertama-tama membuat tabel switchboard item. Berikut adalah bentuk dari tabel switchboard item. Untuk lebih jelasnya, pada switchboard terdapat 4 akun utama yaitu input transaksi, edit transaksi, referensi kode akun, dan laporan keuangan. Pada input transaksi terdapat input transaksi, kemudian edit transaksi,
berisikan form dari edit transaksi. Lalu ada form referensi kode akun, bersihkan form referensi, dan yang terakhir yaitu laporan keuangan. Pada laporan keuangan ini terdapat 6 report. Yang pertama yaitu jurnal umum, lanjut yaitu ada buku besar, selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Selanjutnya itu neraca. Selanjutnya laporan perubahan modal. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Setelah memperlihatkan semua akun, bisa kembali ke halaman utama, yaitu dengan mengklik tombol kembali. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada Putri Seani. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.